Kita akan lebih ambilin Ju, HP ku Ju. Kita cacas tadi. Jadi hari Minggu kita akan gini saudaraku, saya mengajak mendalami gitu loh firman Tuhan. Ya, pendalaman, lebih ke pendalaman. Ya, kalau dulu ada apa pendalaman Alkitab, tapi saya mau pakai hari Minggunya ya, karena mumpung kumpul semua gitu ya saudaraku ya. Kalau dulu pendalaman Alkitab itu orang-orang yang mau belajar aja ya. Tapi saya berharap jemaat Tuhan itu adalah orang-orang yang mau belajar firman Tuhan. Amin saudaraku. Ya, ngerti enggak ngerti belajar dulu lah. Ini bukan teologi, salah kalau saudara ngomong. Ini Alkitab, ini pelajaran Alkitab. Ya memang saya kadang-kadang pakai bahasa asli itu tujuannya kan supaya ngerti aslinya itu seperti apa gitu. Bahasa aslinya. Memang nanti rencananya saya kurangi kalau kebanyakan mumet ya. Itu aja Pak Ari mau niru pas Kersel apa? Artinya kepala, kepemimpin kemarin. Lupa kan? Arkigon itu kebetulan objek. Sebenarnya subjek, kalau subjek arkigos ya. Archigos. Arki itu yang awal, ingat-ingat arki itu awal, arkeologi itu loh saudaraku. Lah agos itu dari agu ya, itu artinya apa? Melakukan, itu kondak. Jadi yang melakukan pertama kali gitu maksudnya, jadi itu pemimpin. Archigos, puji Tuhan. Ya, itu aja. Jadi apa namanya? Ya enggak banyak-banyak nanti. Oke, kita akan mendalami firman Tuhan saudaraku ya. Jadi gini, terutama yang kita dalami adalah tentang Tuhan Yesus, tentang Tuhan Yesus. Ya, selama ini kita ngerti Tuhan Yesus itu maaf ya, hanya sekedar apalagi di sekolah minggu kan, ya mungkin anak-anak ya, enggak mungkin diajari terlalu rumit ya sekolah minggu. Kita biasanya belajar tentang Tuhan Yesus itu ngerti tentang ada dua cerita, misalnya cerita tentang Natal dan cerita tentang Paskah yang kita rayakan ya, plus kebangkitan kan dekat juga ya sama kenaikan. Sehingga kadang-kadang pengertian kita tentang Tuhan Yesus hanya sederhana banget gitu loh. Pengenalan tentang Tuhan Yesus hanya sebatas itu. Bahkan saya maaf ya, saya pernah kaget ketika dengar orang Kristen dan apa namanya dia ngomong seperti ini ketika belajar lebih dalam. Ternyata Yesus itu seperti itu ya gitu. Maksudnya apa? Saya ngertinya Yesus itu baru ada waktu Natal gitu loh, waktu lahir dari perawan Maria. Loh, ya apa? Yesus pernah ngomong sebelum Abraham jadi, ego emi, aku udah ada, I'm exist, aku telah eksis, sudah ada. Bahkan sebelum dunia dijadikan, yaitu itu di Yohanes 1 ayat 5, Yohanes 17 ayat 5 sudah saya sampaikan minggu lalu ya. Permuliakan aku, ngomong pada Bapa, pada kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia dijadikan. Berarti Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan, sudah memiliki kemuliaan gitu loh. Sebagai apa? Tentu sebagai Sang Firman ya saudaraku ya. Jadi kadang-kadang kita ngertinya hanya sebatas cerita Natal, cerita Paskah ya. Cerita kenaikan Isa Al-Masih gitu. Itu aja nanti kita akan bahas perdalam itu, ternyata enggak seperti itu saja saudaraku ya. Nah tujuan saya seperti itu ya. Coba lihat ini dulu, ini saya dapat waktu kita tutup tahun ya, saya ingatkan kembali ini visi atau arahan yang Tuhan berikan waktu kita tutup tahun supaya tahun ini apa yang kita mau capai gitu loh. Ya, saya enggak tahu saudara masih ingat atau masih lupa atau sudah lupa. Efesus pasal 4 ayat 13 dan nanti ayat 14-nya. Ini targetnya, sasaran kita sebagai anak Tuhan yang sesungguhnya ini seperti ini. Coba lihat ini. Sampai kita semua. Sampai kita semua. Kita semua. Sampai. Kemana? Telah mencapai kesatuan mencapai kesatuan iman. Ini dulu pelan-pelan. Kalau baca Alkitab itu kalau panjang sampai selesai, apa mau embo lah itu kan repot. Makanya seneng. Bahkan perkata itu kalau perlu didetilkan gitu. Cuman nanti saya enggak seperti itu dulu deh. Nanti ada hal-hal yang kita detilkan. Tapi gini, sampai kita mencapai. Berarti belum. Sudah mencapai atau belum? Walah ini belum saya matikan, lupa nih. Ntar. Yes. Jadi sampai mencapai, berarti kita kan belum mencapai. Sampai kita mencapai kemana? Mencapai apa saudaraku? Kesatuan iman. Maksudnya iman yang utuh, iman yang satu, iman yang bulat. Ini aja dalam ini panjang nanti. Saya jadi enggak jelaskan yang ini nanti. Jadi iman yang jadi gini, kita ini sudah terima iman, tapi belum mencapai iman yang bulat atau utuh.
Itu bahasa Yunaninya seperti itu. Tidak usah saya buka nanti kena istilah Yunani lagi gitu. Jadi iman yang iman itu ada ukurannya, Saudara. Roma 12, measure of faith bahasa Inggrisnya. Ukuran iman, ada metronnya, ada ukuran. Ya metron itu di situ muncul meter gitu. Ada ukuran iman, ada meterannya gitu loh, Saudara. Nah ini sampai mencapai yang bulat, yang utuh. Ya makanya kenapa ada orang yang mulai dari tidak punya iman sampai punya iman. Yesus pernah negur kan, di mana imanmu berarti orang itu tidak punya iman. Kok imanmu kok lemah, berarti dia punya iman tapi lemah. Kamu punya iman sebiji sesawi aja gunung bisa pindah, gitu kan. Berarti ada iman yang lebih, ya kualitasnya lebih baik. Bahkan ada lagi iman besar imannya ini. Iman tidak ada orang iman yang sebesar ini. Di Ibrani iman yang sempurna ada. Loh, iman kita di mana gitu loh. Makanya kalau kita enggak maju, enggak mau sampai mencapai ini, ya itu saudaraku. Karena saya dengar memang ada beberapa yang, aduh kok di gereja kayaknya belajar teologi, bukan. Ini bukan teologi, ini apa teologi ini? Ini Alkitab loh. Teologi itu, saya ya pernah sekolah teologi itu kan kayak belajar penafsiran apa. Enggak, saya enggak pakai penafsiran Karbart misalnya. Penafsiran siapa, tafsirnya siapa, tafsir kitab Ayub apa, enggak, saya enggak pakai. Saya buka Alkitab, kita dalemi apa maksudnya ini. Ayo sudah enggak, sampai mencapai. Kalau kita enggak mau melangkah, itu bahasa Yunani is itu into, menuju. Kita disuruh sampai menuju ke sana. Jadi kita harus bergerak iman kita. Jangan stuck, jangan berhenti. Enggak bertumbuh. Nanti ada konsekuensinya loh, kalau kita enggak bertumbuh. Sampai kita mencapai iman yang utuh, iman yang sempurna, gitu. Iman yang benar-benar yang Tuhan sudah, ini loh imanmu targetnya segini, sampai harus ke sana. Ya, jadi ketika kita percaya Yesus nanti yang baptis, itu iman itu baru seperti benih. Nah itu harus disiram, dipupuk terus sampai nanti menuju, ya, mencapai, itu sama menuju atau mencapai, ya iman yang utuh, gitu ya. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Mencapai ini lagi, ini bahasa Yunani strukturnya gitu, itu semua, mencapai iman yang utuh, epignosis, mencapai pengetahuan. Jadi harus mencapai pengetahuan yang benar tentang siapa? Anak Allah. Harus mencapai ke sana. Banyak orang Kristen saya lihat mau cari yang enak. Makanya Alkitab sudah ngingetin, nanti hari-hari terakhir banyak orang yang mencari apa itu? Yang menyenangkan, memuaskan telinganya. Butuhnya praktis, butuhnya aku iso mangan, iso hidup bahagia, hidup enak. Ke Gunung Kawi aja. Ketika kau datang ke gereja, Yesus ngomong, kau ikut aku, sangkal dirimu. Pikul salib. Saudara ngerti enggak sangkal diri itu ya apa? Ayo. Menyangkal diri itu, menyangkal dirimu. Ya toh? Jadi kalau ada, makanya ayat, kalau ada orang yang kaya, misalnya, kau punya banyak uang, cara menyangkal dirinya gimana? Wah ini kayak carousel bisa dibuat anu nih. Itu bisa dikembangkan. Kalau saudara punya uang banyak, menyangkal diri itu seperti apa? Engkau orang kaya, engkau sangkal aku enggak kaya. Dalam arti apa? Kekayaan ini bukan untuk kesenanganku, foya-foya. Itu makanya Paulus ngomong, walaupun kami miskin tapi memperkaya banyak orang. Paulus pemikirannya gitu, dia menyangkal diri. Paulus itu orang kaya, dia Sanhedrin, dia kelompok. Ya dia ini bisa keliling dunia itu, apa mengabarkan Injil, berarti bukan orang yang tidak punya duit. Tapi dia memiskinkan dirinya supaya memperkaya orang, karena ini teladannya Yesus, tadi Mas juga kan nyanyi. Yesus yang kaya rela jadi miskin, itu menyangkal diri. Kalau tidak menyangkal, oh aku kaya, oh, aku mau menikmati. Yesus pernah ngasih perumpamaan, ada orang kaya, ya hartanya banyak, ya melimpah. Hari ini aku mau makan enak, tak nikmati gitu. Aku akan buat lumbung-lumbung lagi. Waduh. Yesus ngomong apa? Orang yang bodoh, kalau hari ini juga diambil jiwamu, buat apa hartamu yang banyak? Itu orang tidak menyangkal diri, ini contoh gitu. Bukan berarti kaya enggak boleh, kaya boleh. Tapi sangkal kekayaanmu, amin. Lemah, ya. Lemes aminnya, amin. Lihat apa saudara, menyangkal diri kan gitu. Engkau bener, engkau disakiti. Wah, aku bener kok, wong enggak salah diarani salah. Gitu. Kan enggak salah, dianggap salah, ngamuk. Ya kan bener kan,
ya berhak menuntut hak saya gitu. Tapi menyangkal diri itu ya apa, saudara? Wis gak apa-apa lah. Daripada jadi masalah dari diperpanjang, itu menyangkal diri, saudara. Berapa banyak orang enggak mau menyangkal diri? Wah, aku bener, aku yang paling bener, memang aku salah. Memang mungkin bener, tapi enggak mau menyangkal, terus akhirnya enggak ada kasih. Enggak mau mengampuni. Sakit hati. Kalau menyangkal diri, wis orang kalau sakit hati, menyangkal diri, gak loro kok, gak apa-apa. Saya enggak sakit hati sama dia. Itu menyangkal diri. Berapa banyak yang enggak seperti itu. Ya toh. Makanya Yesus ngomong, ikut aku, sangkal diri, pikul salib. Gitu kan. Lah banyak yang tidak memahami ikut Yesus. Tadi waktu saya berdoa, saya diingatkan ayat, mari datang padaku letih lesu beban berat. Ayat itu ada lanjutannya loh. Biasanya kita selalu potong sampai di situ. Kan seneng ya, marilah datang kepadaku, letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Lah ada lanjutannya, banyak yang nggak dibaca. Ya, pikulah ku yang kupasang loh, sudah datang, diberi kelegaan, tapi ditambahi ku. Ya, ku itu apa sih? Blandar, gandar, apa ini loh. Kayak sapi itu loh dipasang, sepasang. Dan bahasa Yunaninya ku, nanti nggak usah ngomong, itu jamak, dua, selalu dua. Gitu loh, ada temennya. Untuk sapi itu loh dipasang. Ya, jadi pikulahku yang kupasang. Jadi sudah datang sama Yesus. Wah, kalau maaf ya, kalau khotbah cuma separuh itu ya gitu. Mari saudaraku percaya Yesus kok diberkati. Kok percaya Yesus masalahmu selesai. Padahal masih koma. Ketika datang Yesus, engkau malah diberi masalah. Luku kan bicara masalah. Beban. Pikulahku yang kupasang. Karena pikulahku yang kupasang. Karena ku yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Loh, kasih beban. Tapi enggak usah khawatir, yang dipasang Yesus itu enak, bebannya ringan. Dikasih tanggung jawab lagi gitu loh. Itu bicara tanggung jawab. Banyak orang Kristen enggak mau tanggung jawab. Dia hanya mau datang, pokoknya masalahku selesai. Pokoknya hidupku diberkati, pokoknya rumah tanggaku baik, usahaku lancar, segala macam. Wis, cari Tuhan itu kayak cari gunung kawi. Yesus disamakan si perewangan. Yesus disamakan cari pesugihan. Salah, saudaraku. Kekristenan tidak seperti itu. Datang, memang datang. Aku berikan kelegaan, dimerdekakan, diampuni. Tak kasihku. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Itu kan sepertiku. Pergi. Tidak, zona nyaman. Kemarin Kersel kan bahas, ya mesti nyinggung-nyinggung banyak hal kan. Zona nyaman. Ayo datang Kersel, saudaraku. Datang Kersel. Itu penting untuk mendalami. Kalau tidak datang ya, online. Saya mantau juga dari jauh. Ya kan, jadi Kristen itu kadang sudah salah kaprah semua. Ya enggak salah kita cari Tuhan, minta berkatnya mujizat daripada cari tempat lain. Tapi enggak berhenti di situ, itu loh masalahnya. Harus bertumbuh, harus ngerti. Yesus itu setelah membebaskan kita diberikan ku. Karena apa? Ini adalah rencana Tuhan, menciptakan manusia itu apa? Jangan lupa, saudara. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya banyak kita baca Alkitab enggak selesai. Menurut gambar, wah aku menurut gambar rupa Tuhan. Ojo mandek ning kono. Ada lanjutane. Supaya apa? Kamu diciptakan menurut rupa gambar Allah supaya apa? Berkuasa. Orang memble, orang melempem. Jadi Kristen kok memble, kok melempem. Supaya kok berkuasa. Atas burung-burung di udara, ikan-ikan di darat, laut, binatang-binatang di darat, atas segala ciptaan, disuruh menguasai semuanya itu. Ya kan? Jadi ada tanggung jawab yang Tuhan berikan. Tidak hidup hanya cari, waduh masalah, ya datang sumpek toh, datang lego, pulang lagi kapan sumpek lagi minggu lagi lego sumpek lego. Itu saya sering gambarkan Kristen yoyo itu ya, naik, turun, angkat, naik. Enggak. Saya dipikir enggak ada masalah, saya ada. Tapi masalah meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Apa saudaraku?
Ku tetap cinta Yesus selama. Kalau saya bukan hanya tetap cinta, saya terus belajar Allah Tritunggal. Wes tetap belajar pendalami firman, gak ngurus masalah. Saya mungkin jarang kesaksian terakhir ya. Coba, saya 2 tahun di Surabaya kan ada kos-kosan itu 2 tahun tidak ada orang. Ya kena corona. Dan yang terakhir itu hilang semua orang-orangnya. Ada yang nggak bayar, macam-macam. Terus ada yang barangnya ketinggalan di situ. Mau ngambil, mau bayar. Ya, minta potongan padahal itu separuh. Sudah dikasih separuh, minta dipotong lagi. Ya sudahlah, ibu saya timbane ke anu ngambil barang. Yang satu lucu, ya nanti mau bayar ngambil barang. Nanti ditransfer aja. Sampai sekarang nggak ada bunyinya. Padahal kita bangun itu habis banyak. Ya apa? Misalnya gitu. Terus terakhir itu ya Joshua ngerti rontok tuh. Untung nggak ada orang pas. Ini loh, karena atasnya itu tempat untuk cuci baju itu loh. Ambruk. Anunya. Waduh, panggil tukang buat andang. Berapa nih ya? Kita terus terang uang ya minim tuh. Lah saya ini suka nekat orang. Sedikit-sedikit bisa nukang, Pak. Ini ada Pak pemborong. Malu nih kalau ada yang ahlinya. Tapi loh, saya belajar ketika itu, saya ingat itu ngajar hikmat apa gitu loh. Dalam hikmat itu ada kekuatan loh, ada skill, ada kekuatan. Baca Amsal 8 ya, tentang hikmat itu ya. Jangan, hikmat itu enggak cuma kepandaian, ada kekuatan. Ternyata, enggak tahu itu menginspirasi saya firman Tuhan, terus saya tentang Yesus kan, hikmat Allah. Hikmat Yesus itu adalah hikmat dan kekuatan Allah. Saya praktekkan, saudara. Akhirnya sedikit-sedikit saya perbaiki. Wah, singkat cerita, selesai. Ya kemarin keramik meledos Pak, bukan 1, 2, 3, 25 mungkin. Waduh, saya enggak pernah ngerame ini. Tapi saya percaya Tuhan pasti tolong. Saya ya uang pas-pasan manggil tukang eman sayang gitu loh. Saya akhirnya bisa dan lumayan hasilnya. Terus anak saya bantu kuli ya, sarjana nguli ya, nguli dulu. Nguli ya enggak muncul-muncul, dinteni mana masih laptop, tapi ya datang bantu. Lumayan terus supaya enggak naik turun. Itu tinggi banget, 3 meter. Saya pakai tangga itu masih jenjut. Itu lumayan lebarnya 1,5 meter yang ambrol itu saya Pak PC semen lah pokoknya 1:1 malah semennya lebih banyak pokoknya Tuhannya apapun ya bisa akhirnya nutup itu selamanya sampai kemeng semua. Dan luar biasa terus buka kos-kosan penuh. Ya, penuh. Ada satu yang bayarnya bulet. Ya, ada satu teman ya, Kristen, makanya repot kalau punya teman juga ngerti saya hamba Tuhan, minta keringanan terus satu bingung sama. Ya enggak apa-apa, cuman wah, yang lainnya itu enggak seperti itu, ini kok malah gitu, tapi terakhir oke, lancar. Ini keluar singkat cerita, bayarnya sudah bulat terus itu aja minta Pak, kan libur. Jadi lucu saudara saya itu ponakan bayar itu setahun, ada yang 6 bulan, ini mumpung libur minta potongan. Wah, kelihatannya kok kesulitan. Terus akhirnya, terus dia keluar. Oke lah, enggak apa-apa. Malah wis daripada ruwet bayarnya. Singkat cerita, kemarin saya cari-cari lagi orang-orang yang pernah minta tempat kos, saya WA-i. Beberapa masuk. Terus ibu saya kasih tulisan gitu ya. Singkat cerita, malah banyak saudaraku. Singkat cerita itu sampai nolak-nolak. Dan akhirnya kamar yang rusak itu, ini tinggal ngecat ini, belum selesai. Ternyata ada yang ambrol lagi temboknya. Ini baru selesai, ini tambah lagi, wis haleluya, jalannya aja. Tapi sampai nolak-nolak, akhirnya penuh lagi ini. Jadi belum selesai pun udah enggak apa-apa Pak, nanti saya DP dulu, nanti masuknya belakangan. Ya nunggu jadi ya ini makanya masih nanu lagi. Tapi singkat cerita Kak, saya enggak pernah ngurusin mikir nanti ya apa, usahanya lancar enggak, wis. Percaya Tuhan Yesus pasti memberkati, gak banyak mikir. Maaf kadang digeser, ya khotbah maaf ya, kunci sukses. Bagaimana? Bagi sambal gedes lah. Wis pokoknya percaya Yesus pasti Tuhan itu buka jalan. Dia buka jalan saat dia. Kenapa di gereja itu kan motivasi, sudahlah cari motivasi banyak tempat lah. Minggu itu kesempatan loh kita belajar Alkitab. Sampai kamu mencapai. Imanmu itu loh sampai ke iman yang bulat utuh. Harus ke sana. Sampai kamu mencapai pengenalan yang benar. Pengetahuan yang benar. Epignosis. Gnosko dari kata dasar. Sampai mencapai ke situ tentang Yesus itu loh. Enggak cuma ngerti Yesus itu pokoknya menyertai. Saya tuh pernah lihat di YouTube.
ini memang sengaja kayak mempermalukan. Jadi diajak kayak debat lah, debat dalam arti ini yang intelektual ya, apa namanya? Ada dari kelompok Muslim sama Kristen 3, kelompok Muslim. Maksudnya untuk apa ini? Istilahnya apa tuh? Bukan yang negatif ya, debat ini resmi gitu. Tapi yang diundang, maaf, bukan pendeta ya apa? Kadang-kadang ini apa sengaja, yang jawabnya kacau balau. Ibu rumah tangga tapi aktivis gereja. Tapi kelihatan kalau karismatik. Kan coba buktikan Yesus Tuhan. Pokoknya Yesus Tuhan. Saya ke pasar bersama saya. Ke situ. Pokoknya dimanapun saya, itu kan kamu yang ngerasakan, orang lain kan belum tentu, belum kenal. Kok seperti itu kadang-kadang. Terus yang satu lagi Yohanes, pokoknya gegeran sendiri. Saudara tahu enggak Yohanes? Bapa itu ya, Yesus itu ya Bapa, Roh Kudus. Semua itu pokoknya satunya itu Yohanes. Bukan Tritunggal, repot. Gegeran dewe akhirnya, saya lihat malu, tak matikan deh. Kan enggak mencapai ke situ. Ya kan repot gitu. Makanya saya babano orang ngomong apa, ini saya sebagai hamba Tuhan, saya punya tanggung jawab. Kalau sampai jemaat enggak bertumbuh, nanti akibatnya 14. Ini teruskan dulu ya, sampai mencapai, menuju iman yang bulat atau utuh, menuju ke pengetahuan yang benar tentang siapa? Anak Allah. Anak Allah ngerti enggak apa? Oh Allah kok punya istri, punya anak, itu yang di luar sana. Orang Kristen kalau masih seperti itu kebangetan. Masa Allah punya istri? Anak Allah kan bukan seperti itu. Apa konsep anak Allah itu? Pengertian anak Allah kan kalau tidak bisa jelaskan ya apa? Bagaimana bisa mencapai pengetahuan yang benar? Ya toh. Anak Allah itu apa sih? Coba. Loh, saya tidak marahin, gaya saya emang gini. Ini untuk mendorong Anda. Jadi orang Kristen sudah bertahun-tahun. Ngerti enggak anak Allah itu apa? Anak Allah itu apa? Apa Allah punya istri terus istrinya melahirkan, atau Allah melahirkan seperti apa anak Allah itu? Ya toh, firman Allah jadi manusia, ya lumayan, enggak apa. Tapi apa konsep anak Allah? Banyak cara jawab sebenarnya. Adam itu juga anak Allah. Apakah Adam itu dilahirkan oleh istrinya Allah? Adam itu disebut anak Allah, sudah saya buka kan Lukas 3, 50 berapa itu, yang paling terakhir. Silsilahnya Adam, sampai Adam anaknya Allah. Malaikat itu anak-anak Allah juga. Apakah dilahirkan oleh? Makanya dari situ aja gampang. Orang Israel, anakku yang sulung katanya. Anaknya Allah juga. Makanya konsep anak Allah itu yang enggak ngerti, kacau. Orang Kristen harus bisa jawab. Bukan. Buktikan kalau Yesus itu bukan anak Allah yang bukan dilahirkan seperti manusia gini. Itu istilah-istilah anak Allah itu banyak di Alkitab. Dan itu bukan berbicara kelahiran semua. Nah ini harus bisa. Nah, paling enggak ngerti, anak Allah itu seperti ini. Terus Yesus itu kok disebut anak Allah misalnya. Sampai mencapai ke sana. Itu di Alkitab, bukan teologi. Itu, nanti saya buka, enggak usah tafsir siapa, ayo lihat Alkitab. Ayo lihat bahasa aslinya, kan enak. Ya, oke. Sampai kedewasaan penuh. Nah, ini sampai juga, mencapai. Itu kedewasaan penuh. Andra. Ya, Andra, manusia yang dewasa. Saya sudah pernah jelasin ini ya, tutup tahun. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi ini struktur Yunaninya, itu menuju semua, menuju iman yang utuh, menuju pengetahuan yang benar tentang Yesus, menuju dewasa yang penuh, jadi manusia yang dewasa. Ya, apalagi kanak-kanak, remaja aja jangan, sampai dewasa. Andra ini bahasa Yunaninya itu seperti bapak yang sudah punya anak. Nah ini kalau bicara rohani, kita bisa punya anak-anak rohani gitu loh. Sudah belum punya anak rohani, di Kersel itu kesempatan. Sebenarnya Kersel itu, ini bukan promo ya, tapi di Kersel itu nanti ada sistem di mana nanti kalau sudah banyak, itu ya kena corona ini kan jadi runyam lagi nih, dimulai lagi nggak apa-apa. Itu nanti akan akan kita adakan parenting. Apa meneh? Wah, pembapaan orang tua rohani. Orang tua rohani. Belajar jadi orang tua rohani. Di youth coba dipraktekkan. Di Kersel nanti siapa yang jadi orang tua rohani? Jadi anak rohani. Nanti satu kali anak akan jadi orang tua. Bener enggak, saudaraku? Masa jadi anak terus? Satu kali jadi orang tua. Terus punya anak rohani lagi. Andra Telion. Bahasa Yunaninya. Alah kok kebanyakan dikritik saya. Bukan cuma jelaskan dewasa itu apa gitu loh. Itu orang yang sudah punya anak, Andra. Bahasa Yunani. Tingkat pertumbuhan, metron ilikias. Meter tadi, ukuran. Ilikias, postur.
Yang sesuai dengan, jadi ukuran yang sesuai, sama dengan posturnya Kristus gitu loh. Serupa dengan ini kan kita sampai mana tadi? Enggak dicabut-cabut, serupa dengan Yesus. Mas juga harusnya serupa Yesus, gambarnya Yesus. Gambarnya salib. Salibnya aja model zaman now. Sampai ke sana. Sudah belum? Jangan berhenti. Oh, sementing saya sering aku percaya Yesus apa ulet-ulet lagi loh. Kamu cuma ngerti Yesus cerita Natal, cerita Paskah. Ngerti enggak Yesus arke apa itu? Skatos, aku yang awal dan yang akhir sudah dijabarkan. Itu supaya belajar. Ngerti Yesus itu sampai mencapai, menuju pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang Yesus. Ya toh? Kalau ini tidak dikerjakan, kalau enggak mau bertumbuh, saya khawatir ayat 14, baca. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Masih anak-anak terus. Enggak jadi Andra, enggak jadi manusia dewasa. Ukuran imannya enggak dewasa. Masih kanak-kanak rohani. Bahkan bayi rohani, nangis, enggak susui. Sedikit gitu, aduh, enggak memiliki, enggak sadar ada kuasa Tuhan. Nyanyinya, kami terima, senangnya Mbak Ani itu ya. Kuasamu Tuhan, kami terima apa? Kemenangan yang Engkau beri. Sediakan, nyanyinya gitu, tapi bayi rohani, anak-anak bayi bisa ikut lomba 17-an, enggak dapat tadi ya, enggak bisa apa-apa. Nanti lain kali kita bicara kedewasaan rohani. Anak-anak terus yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Bingung, anak-anak itu gampang dibohongi, bener enggak saudaraku? Ya toh, ada menculik orang dewasa ya dengan kekerasan. Ya. Kalau anak kecil enggak perlu dibohongi, kasih permen, bisa keculik, mudah diombang-ambingkan, mudah dibodohi, mudah dibijui. Orang Kristen kalau seperti ini, itu menunjukkan belum dewasa. Kenapa? Karena tidak mencapai kesatuan iman, belum mencapai pengenalan yang benar tentang Yesus, belum mencapai dewasa yang penuh, belum mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan ukurannya Kristus. Akhirnya kanak-kanak terombang-ambing oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Gampang disesatkan, salah melangkah. 15. Tetapi, nah ini kebalikannya. Tetapi dengan teguh berpegang ini kepada yang harus kebenaran kita kerjakan. di dalam Berpegang kasih. pada kebenaran di dalam kasih itu jadi dasar kita. Kita bertumbuh di dalam segala hal. Ini semua tadi, iman, pengetahuan, kedewasaan rohani, bukan kanak-kanak lagi, tingkat ukuran yang sesuai, serupa dengan Kristus. Dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Kalau Anda mengaku Yesus kepala, harus begitu. Masa enggak ngerti kepalanya seperti Anda mau belajar? Ya oke lah, ini pembukaan, enggak apa-apa, tapi saya akan tertib. Kurang 15 menit, enggak apa-apa, saya usahakan cepat. Kita akan lanjutkan minggu lalu ya, saya akan hubungkan 2 ayat. Kita akan belajar tentang Kisah Rasul 3:15, khotbah Petrus, buka, tentang pemimpin kehidupan. Jadi Yesus itu memimpin manusia, ya bukan hanya kita anak-anaknya yang percaya, manusia itu semua dipimpin. Itu sejak penciptaan. Makanya dia disebut pemimpin kehidupan, itu pemimpin archigos, itu bukan cuma pemimpin dalam arti leader ya, tapi dia juga founder. Baca. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup. Pemimpin, sebenarnya terjemahnya pemimpin kehidupan ya. Bahasa Inggrisnya Prince of Life, raja kehidupan. Pemimpin kepada hidup. Telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia. Tapi tidak bisa dibunuh, dibangkitkan oleh Allah. Dari antara orang mati. Kemanusiaannya ya, tubuh manusianya dibangkitkan oleh Allah. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Ada saksinya, kami para rasul melihat. Nanti setelah ini kita akan belajar setelah Yesus bangkit, itu nyata banget. Yesus menampakkan diri, Yesus bahkan sampai hari ini pun, percaya enggak Yesus sampai hari ini bisa datang dalam diri hidup saudara. Amin? Enggak cuma datang dalam mimpimu. Ya, tapi juga bisa datang dalam hidupmu. Kita akan lihat nanti, dia pemimpin kehidupan.
Dia yang mengawal hidup kita dari awal penciptaan. Adam diciptakan itu minggu lalu, serupa segambar dengan Allah. Ketika jatuh dengan dosa, gambar Adam sebagai anak Allah yang diciptakan, gambaran Yesus ini rusak. Yesus sendiri datang, ini loh yang benar. Gitu loh. Dipulihkan gambaran Adam. Adam jatuh karena berontak kepada Tuhan. Yesus datang menyelamatkan dengan taat kepada Bapa sebagai manusia, bahkan menyerahkan dirinya. Lihat saudara. Ya, makanya di Roma dikatakan karena ketidaktaatan satu orang. Itu ada Roma pasal 6. Coba lihat ini. Saya waktu di baptis itu, ayo masih ingat ayatnya? Roma pasal 6 ayat berapa? 6 ya. Roma 6. Karena ketidaktaatan satu orang. Bentar. Roma 6, ini supaya Anda lihat. Ini loh bedanya Yesus dengan Adam. Roma 6. Ketidaktaatan satu orang, ayat berapa? Cari cepet ya. Oh 5:19, 5 ya, ayat 19. Untung Mas juga baca 5:19. Jadi, ya betul. sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Yang tidak taat berapa orang? Satu orang. Satu orang. Yang dimaksud siapa? Adam. Ya toh, semua orang? Semua orang telah menjadi orang berdosa. Telah jadi orang berdosa. Ya apa? Tidak percaya dosa warisan, Alkitab ngomong. Karena satu orang tidak taat. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Sudah atau belum? Sudah. Telah loh. Kenapa? Gara-gara satu orang, semua orang jadi orang berdosa. Karena persekutuan dengan Adam. Karena kita lahirkan semua berpangkal dari Adam. Makanya persekutuan dengan Adam membawa kita kepada kematian. Persekutuan dengan Adam membawa kita menjadi orang yang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Siapa yang dimaksud? Tuhan Yesus. Semua orang menjadi orang benar. Semua orang menjadi orang benar. Yesus taat kan? Ya Bapa, kepadamu serahkan. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Taat. Adam tidak taat. Gambaran Yesus ini. Yesus yang sejati, Adam sejati. Ini Adam itu artinya manusia, bahasa Ibrani itu. Ya. Ini manusia yang duplikatnya, fotokopinya Yesus. Ya, seperti itulah. Ya, cikal bakalnya manusia, tidak taat, semua jadi orang berdosa. Dunia jadi rusak di bawah kutuk. Tapi yang sejati, manusia sejati, Yesus ini datang ke dunia. Adam yang sejati. Jadi manusia lewat seorang perawan. Ya, bukan hasil hubungan Yusuf dan Maria. Maria masih perawan. Ya, Roh Kudus, oleh kuasa Roh Kudus jadi manusia. Ya apa? Dipikir enggak bisa itu. Tubuhnya seperti itu, tapi dia firman, ya, yang keluar dari Allah. Jadi keluar dari Allah, satunya secara roh keluar dari Allah, secara fisik manusia keluar dari Maria. Itulah firman jadi manusia itu masuk, itu masuk. Inkarne dalam daging, sarki masuk. Sarki itu daging, itu dalam. Ya, seperti itu. Oke, kita sekarang buka 1 Korintus 15. Kita kemarin sudah sampai baca ayat 28 ya. Saya biar cepat. Mulai 35. Cepat ya baca, karena waktu. Saya ayat ini aja. Saya kombinasikan ayat Yesus pemimpin kehidupan, pendiri kehidupan, pembangun kehidupan dari awal bahkan nanti sampai akhir. Saya pernah khotbah sampai cepet-cepet tapi ini setelah kita minggu lalu belajar awal kehidupan melalui Kristus ya sebagai gambar Allah. Dan Adam diciptakan turut gambarnya Yesus ya, adalah yang Adam yang sejati. Supaya Adam ini diciptakan ternyata jatuh, Yesus datang untuk memulihkan, dan kita baca bagaimana ini proses pemulihan, memimpin kehidupan ini dikerjakan oleh Yesus. Kita lihat pendalamannya gitu loh. Ya, coba lihat ini pendalamannya, tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Ya. Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Karena orang pasti mati. Karena Adam, satu orang, semua orang berdosa, itu bawahnya baca. Karena dosa, nyalami kematian. Ketika kamu makan buah ini, kamu akan mati. Dan semua orang yang memiliki persekutuan dengan Adam, sebagai manusia, yang lahir dari darah dan daging, pasti mengalami kematian. Tapi nanti kalau bangkit dengan tubuh apa? 39, lompat, biar cepat.
Ini pendalamannya sudah pernah dibacakan. 39 mulai. Bukan semua daging sama, Semua daging enggak sama, daging manusia lain daripada daging binatang. lain, terus Lain daripada daging burung, lain, lain daripada daging ikan. ya semua daging walaupun sama-sama daging tapi berbeda, maksudnya gitu. 40. Ada tubuh surgawi, Lah, soma, tubuh daging. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. ada tubuh duniawi. Coba. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi Teman lain surgawi. daripada kemuliaan Lain, tubuh duniawi. seperti beda. Daging sapi sama daging ayam horn lagi, potong mahal mana? Daging sapi berarti lebih mulia gitu loh maksudnya. Kan beda, daging ikan paus mahal mungkin. Kalau ikan teri murah. Beda. Lah tubuh surgawi sama tubuh duniawi lain gitu loh. Oke, terus Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. beda. Bulan terima sinar kan dari matahari, beda. Walaupun bersinar terang tapi terangnya lain gitu loh. Beda. Terus Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan beda. bintang-bintang. Terus Dan kemuliaan bintang yang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. beda juga. Terus Demikianlah pula nah, ini contoh demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. kebangkitan orang mati itu seperti itu gitu loh. Ada perbedaan gitu loh. Maksudnya gitu. Apa? Ditaburkan dalam kebinasaan, dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. ditaburkan dalam ini tubuh duniawi binasa. Nanti dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Lanjut terus. Nanti lebih panjang. Ditaburkan dalam kehinaan, Hina. Tubuh duniawi itu penuh dengan kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. kemuliaan. Terus Ditaburkan dalam kelemahan, kelemahan, ya. dibangkitkan dalam kekuatan. Bangkitnya dalam kekuatan. Saya kemarin habis melayat saudara saya, kakak sepupu, ya umurnya masih 65, 15 tahun di atas saya. Tiba-tiba meninggal, ya kena jantung. Rokoknya sepur, memang kereta api gitu. Waduh. Dan suka begadang malam segala macam. Makanya hati-hati ya dengan kita makan, kita minum. Ya Tuhan itu udah ngasih kita tubuh yang baik, tubuh yang sehat. Ya semua lahir dalam keadaan baik, tapi manusia sendiri yang merusak dengan cara hidup yang tidak baik. Tidak boleh nyalakan Tuhan, salahnya sendiri kan. Apalagi kita anak Tuhan itu. Katanya anak Tuhan sehat, loh kok sakit loh. Sakitnya kalau saya ini sakit gara-gara saya nih makannya kebanyakan, sering saya ini. Akhirnya belajar nih ngurangi makan ya. Ini sudah enggak tahu, belum ngecek lagi nih, turun enggak. Jadi Tuhan itu sudah kasih yang terbaik, cuman kita ini sering ngelindur gitu kan ya. Oke, terus akhirnya umur 65 gak kuat, ya jantungnya kena, ya. Makanya saudaraku, inilah tubuh duniawi sama tubuh surgawi. Ada kelemahan. Terus 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang ditaburkan tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Yang dibangkitkan tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Nah, ada tubuh alamiah, ada tubuh rohania gitu. Terus seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. sudah saya pernah, jadi Adam manusia pertama jadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi Adam yang roh akhir, Tuhan yang Yesus menghidupkan. menjadi roh yang menghidupkan, memberikan kehidupan maksudnya. Terus karena sudah pernah dibaca, nanti pendalamannya selanjutnya. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania. yang mula-mula datang bukan rohaniah, tetapi yang duniawi atau alamiah. Ya, kita lahir dari tubuh. Ini bicara tubuh, jangan meleset kemana ya. Bicara tubuh. Ya, kita memiliki tubuh duniawi, kita memiliki tubuh alamiah. Ya, tubuh jiwani sebetulnya terjemahnya itu. Psikikos. Psikikos itu jiwa, tubuh untuk jiwa kita. Tubuh jiwani. Tapi kita punya tubuh yang rohani, ya. Pneumatikos, tubuh roh. Yang datang pertama ini tubuh alamiah kita, tubuh hidup kita, ya, sebagai makhluk hidup. Tapi itu alamiah, kemudian nanti datang akan kita terima gitu loh. Yang di dalam Yesus, tubuh kita yang penuh kelemahan, yang bisa binasa, yang hina, akan diberikan tubuh yang baru gitu loh maksudnya. Yang ditabur ini tadi
binasaan, yang tabur ini tubuh alamiah, nanti dibangkitkan kita akan terima tubuh yang rohani. Ya, yang datang dulu memang alamiah, rohaninya menyusul. Ayat 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Nah, bersifat jasmani ini kikos, bahasa Yunani itu artinya earthly. Bersifat, ya benar-benar bersifat seperti tanah gitu. Ya, itu banyak kelemahannya. Manusia kedua berasal dari sorga. Berasal dari mana? Siapa yang dimaksud? Tuhan Yesus, manusia kedua. Itu bahasa Yunaninya ek uranu, keluar dari sorga. Berasalnya itu turun dari sorga gitu ya. Terus makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Sampai situ. Jadi makhluk-makhluk alamiah kita ini sama dengan dia, maksudnya dia ini siapa? Adam yang berasal dari debu tanah. Adam debu tanah. Ya kita sama-sama alamiahnya. Terus dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Nah, makanya ketika ini nggak usah buka ya, panjang nanti. Waktu ada orang Saduki, dia kan nggak percaya kebangkitan, mau mencoba Yesus. Ada orang, itu loh cerita suami istri, meninggal suaminya, belum punya anak, terus istrinya kawin dengan saudaranya, sampai 7 kali itu loh. Nanti di surga, itu suaminya yang mana? Gitu kan. Yesus ngomong, kamu orang yang kamu orang sesat, kamu nggak ngerti kebenaran. Tidak tahukah kamu bahwa nanti di surga, kita hidup seperti malaikat. Seperti anak-anak Allah. Malaikat itu anak-anak Allah. Tidak makan minum, tidak kawin, mengawinkan. Tidak ada urusan seperti itu. Ya kan? Lah makhluk-makhluk surgawi itu seperti Yesus nanti. Seperti dia yang berasal dari surga. Itu malaikat. Tapi nanti kita akan juga hidup seperti jadi di surga itu, ini sudah clue, sudah jawaban. Nanti di surga hidupku kayak apa? Ya, dapat 72 bidadari. Oh enggak, kamu jadi bidadari. Halo cantik-cantik di sini, amin. Nanti di surga kamu jadi bidadari. Yo iya, enggak dapat bidadari kita. Yang laki-laki jadi bidadara. Hidup seperti malaikat, makhluk-makhluk surgawi. Jangan keliru saudaraku, ya apa kami? Beda sudah lah. Kitabnya beda, ajarannya ya jadi beda. Oke, 49. Sama seperti kita telah memakai rupa dari kita yang telah alamiah. memakai, sudah kan? Rupa yang alamiah dari mana? Orang tua kita lahir dari situ. Terus? Demikian pula kita akan memakai ya kan? Memakai rupa dari yang surgawi. Nanti, sekarang belum, gitu loh. Nanti akan memakai rupa yang surgawi, ya kalau sudah mati semua nih, ini kan belum. Itu tubuh kebangkitan. Terus? Tapi nanti ada suatu dilema nanti, coba kalau waktunya nyampe. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu. Ini loh maksudnya, ya, apa? Yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini loh, daging dan darah kita, tubuh alamiah kita, tubuh duniawi kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya Yesus waktu naik ke surga itu bukan tubuh darah dan daging yang bisa lapar. Itu kan ketika jadi manusia memang seperti manusia. Bisa lapar, bisa haus, bisa segala macam. Tapi waktu bangkit, nah ini tubuhnya ini adalah tubuh kebangkitan yang mengalahkan maut. Mengalahkan kealamiahan tadi, yang bisa binasa menjadi tidak binasa, yang dengan kelemahan menjadi kemuliaan, kelemahan jadi kuat, yang hina jadi mulia. Ini kan tubuh yang baru terus naik ke surga. Itu dan tubuh yang itu. Itu makanya Yesus itu pemimpin, amin saudaraku, yang mendahului gitu loh. Dan kita nanti akan juga dijemput Yesus di surga, ke surga bersama-sama dia. Itu nanti perjamuan kawin anak domba. Oh aduh, ada lagunya tuh, lagu zaman-zaman saya dulu itu. Ini perlu dianukan lagi. Oke, ini yang ku maksud bahwa daging dan darah tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ini bisa binasa, karena di sana tidak bisa binasa. Kalau pakai tubuh ini dibawa ke surga, tidak cocok. Karena ini bisa binasa, nanti sana tidak bisa binasa. Terus 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Oh, ini misteri ini. Kita tidak akan mati di Alkitab, semuanya. kalau Anda temukan kata rahasia itu dari bahasa Yunani misterion.
Ya, misterius. Satu yang rahasia, misteri. Ada misteri. Kita tidak akan mati luar semuanya, biasa loh. Ini tetapi kita semuanya akan diubah. kita tidak akan mati semuanya. Nanti waktu Yesus datang, ya puji Tuhan. Ini ada senior saya berdoa, Tuhan aku tidak mau mati. Nunggu Yesus datang, jadi tidak mati kan? Ya tidak salah, dia pakai ayat ini. Cuman Tuhan tidak jawab doanya, meninggal juga. Itu Bapak Rohani. Ya sudah gitu loh. Ya tidak apa-apa, tapi saya lihat, permohonannya gitu luar biasa. Saya juga mau gitu. Nanti melihat Yesus datang di awan-awan itu ya, wah luar biasa itu. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya, tapi yang pasti kita akan diubah. Baik yang tidak mati sama maupun yang mati. Coba lihat 52. Dalam sekejap mata, Dalam sekejap mata. Sekejap mata itu seberapa? Bahasa Jawa kedep itu loh. Cet, nah, sebentar banget tadi. Cet, sekejap mata. pada waktu bunyi nafiri yang Ada terakhir, bunyi nafiri terakhir. sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Nah, yang mati dibangkitkan, yang hidup ya enggak mati dulu, tetap hidup, enggak mati semua kan. Yang mati dibangkitkan, Dalam keadaan yang tidak dapat binasa. dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Lah kan sudah mati dikubur, tinggal tulang belulang. Nanti bangkit lagi, pakai tubuh apa itu namanya? Dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Sumbernya dari mana? Dari Yesus. Makanya salah satu gelar Yesus Bapa kekekalan, Yesaya 9 ayat 6. Lambang pemerintah apa? Raja yang kekal, raja damai, Bapa yang kekal, raja damai. Ya ini Bapa yang kekal. Jadi sumber bagi kekekalan kita. Dibangkitkan dalam keadaan tidak dapat binasa Dan kita semua akan diubah. semua akan diubah. Yang sudah mati, yang masih hidup, semua akan dirubah dengan tubuh rohani tadi, tubuh surgawi. Terus, Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. ya karena yang binasa darah daging tidak dapat bagian ini harus pakai. Nah nanti, saya waktunya ada minggu depannya. Oh baptis ya, nanti lain cerita. Itu nanti kita lanjutkan. Jadi make ini bahasanya diwo. Diwo itu seperti pakai baju gitu loh. Memakai, jadi yang binasa tubuh ini harus dikenakan, memakai yang Tidak dapat binasa. tidak dapat binasa. Terus, Dan yang dapat mati, yang dapat mati tubuh alamiah kita yang bisa binasa, tubuh alamiah. Saudara tahu enggak bedanya mati sama binasa? Mati itu kalau kita nyawa kita tercabut ini, roh kita keluar, mati kan tubuh kita. Kalau binasa itu kekal, mati kekal dalam Gehana, lautan api yang menyala-nyala dibuang. Roh kan enggak bisa mati, tapi nanti dihakimi hari terus bersama iblis. Ya, malaikat-malaikat itu kan roh, malaikat-malaikat yang jahat yang jatuh dibuang ke Gehana bahasa Yunani, api, lautan api yang menyala-nyala. Hati-hati loh, enggak cuma mati. Tapi makanya Yesus pernah ngomong gini ya, jangan takut pada manusia yang hanya dapat membunuh jiwamu, tapi takutlah kepada Allah, bukan hanya mematikan jiwamu, tapi membuang engkau dalam api yang menyala, membinasakan. Hati-hati. Ya, harus takut pada Allah lebih dari manusia. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Yang tidak dapat mati. Nanti diganti. Tubuh ini seperti diganti baju, ganti pakaian. Ya, terus 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Terus yang dapat mati ini Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Genaplah, ini kan akan ya. Genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Ada firman janji Tuhan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut itu datang karena Adam. Manusia takluk kepada maut. Ya toh? Tetapi Yesus datang, maut dikalahkan, maut telah ditelan, dilek dalam kemenangan. 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maut ditantang. Ini luar biasa. Maut di mana kamu sekarang? Suara di manakah kamu? Apa kabarmu? Maut di mana kamu? Sudah dikalahkan Tuhan Yesus. Terus. Sengat maut ialah dosa. Sengat itu entup itu biasa jadi gigit tawon ini. Itu dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Dan itu akibat hukum Taurat. Kalau tidak ada hukum Taurat, dosa tidak diperhitungkan. Itu nanti panjang penjelasannya.
Ya. Jadi kita tersengat oleh dosa. Ya toh, jadi kena maut dan dosa ini karena hukum Taurat. Ya toh, kuasa dosa ini karena ada hukum Taurat. Kalau tidak ada hukum Taurat kan tidak ada dosa. Tidak diperhitungkan. Ada hukum Allah, ini dosa, ini salah. Oke ya, terus 57 maksudnya itu. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita telah diberikan apa, saudaraku? Kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, saya akan tutup ini, saudara. Ini kan kayaknya masih jauh. Belanda masih jauh. Kalau belajar akhir zaman masih jauh. Coba baca ini. Galatia 3 ayat 27. Oh, ini dulu aja. Kita lihat 2 Korintus ini pergumulan hidup. 2 Korintus 5 ayat 2. 2 dan lompat ayat 4. 2, 3, 4 aja. Satu urut ya. 2 Korintus 5 ayat 2, 3, dan 4. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh. Kemah ini maksudnya hidup, tubuh jasmani kita loh. Tubuh alamiah kita nih. Kita mengeluh selama hidup di sini. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Kita rindu mengenakan tempat kediaman. Ini digambarkan mengenakan. Ini bahasa Yunani-nya sama ya. Mengenakan itu yang dipakai tadi, mengenakan tubuh rohani itu sama. Jadi kita ini mengeluh dalam hidup di dunia. Sebetulnya kenapa sih gitu loh. Karena kita ini kepengen mengenakan tubuh surgawi. Ya toh? Selama kita masih hidup di dunia, di atas tubuh duniawi kita enggak mungkin. Gitu loh. Kita enggak, siapa mau masih pengen sakit? Saudara enggak pengen sakit bukan? Pengen sembuh. Tapi kenapa masih bisa sakit? Karena masih pakai tubuh duniawi, gitu loh maksudnya. Bagi kita akhirnya mengeluh, gitu loh. Karena kita merindukan tubuh surgawi, kita pakaikan ke tubuh duniawi kita. Terus, enggak mungkin ini, 3. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Kita mau pakai itu, kita supaya tidak telanjang. Ini digambarkan pakaian kan, pakai tubuh rohani. Terus, 4. Sebab selama masih di dalam kemah ini, bukan kemah. Oh ya, kemah ini. Kemah yang kita pakai tubuh duniawi ini, tubuh alamiah ini, kita mengeluh. Kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Berat banget tekanan hidup ini. Terus, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Tanpa, dengar kok tambah. Karena kita mengenakan pakaian yang baru, tubuh surgawi, tanpa menanggalkan yang lama. Mau dipakai gitu aja. Supaya yang fana itu ditelan oleh harusnya hidup. Yang fana ini harus ditelan dulu oleh hidup. Tidak bisa. Ini ada 2 aspek, ini tafsir lah, tidak apa-apa. Yang pertama, selama hidup di dunia, Ayub pasal 6, hidup itu berat. Penuh tantangan, penuh kesulitan. Memang, karena masih pakai tubuh dunia, dan dunia ini sudah jatuh di bawah kutub. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus berikan harapan. Ini sebenarnya ayat ini, ya mungkin kita coba bisa bandingkan. Galatia 3:27. Saya harap waktunya cukup ya, nanti kita doa langsung ya. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus. Kamu semua yang dibaptis dalam Kristus. Ayo, sudah dibaptis belum? Kamu semua yang dibaptis dalam Kristus. Yang minggu depan dibaptis. Baca lagi. Telah mengenakan Kristus. Bahasa Yunani-nya sama. Duo apa itu. Saya harus buka kelamaan nanti. Memakai, mengenakan. Kristus. Jadi ketika Anda sudah dibaptis, sebenarnya Anda itu sudah pakai Kristus. Lah, tetapi terjadi pergumulan hidup, dilema. Kamu mau pakai tubuh surgawi, tubuh Kristus itu yang, tapi tubuh duniamu tidak engkau tanggalkan, tidak engkau sangkal. Yesus ngomong, ayo pikulku yang kupasang, sangkal diri. Enggak mau, masih enak. Ya, dosa masih enak. Ya toh? Aduh, ini masih enak, dunia masih enak. Enggak mau. Ya udah emploan. Makanya selama belum ditanggalkan. Lah, biar cepat ya. Proses penanggalannya itu ada 2, saya tunjukkan sini.
Efesus 4 ayat 24. Ini sebenarnya khotbah tersendiri tapi tidak apa. Efesus 4 24. Satu ayat lagi selesai. Satu sama satu lagi. Efesus 4 24. Dengan dan mengenakan manusia baru. Ini bahasa Yunaninya sama semua, seperti pakai baju. Mengenakan manusia baru. Ada manusia lama, terus kita pakai manusia yang baru. Yang baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Menurut kebenaran dan kekudusan yang sungguhnya. Karena selama ini belum benar dan kudus benar-benar. Makanya harus dipakai manusia baru. Coba ini dulu perbandingannya. 2 Korintus 5 ayat 17. Ini ayat ini sering Anda baca, tapi ngerti maksudnya enggak? Waduh, waktu harus cepat. 2 ayat lagi selesai. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang ada dalam Kristus? Saudara ada dalam Kristus, amin? Itu. Apa ya buktinya ini? Ia adalah ciptaan baru. Yang dalam Kristus itu adalah ciptaan baru, diciptakan ulang oleh Allah. Recreated, dicipta ulang. Yang lama sudah berlalu. Ini loh yang lama, tubuh. Yang lama ini apa? Istri lama berlalu, ganti istri baru. Rumah lama baru, ya rumah baru. Mobil lama, mendring. Yang lama ini, kalau setelah saya jelaskan tadi, berarti yang lama yang dimaksud tubuh, alamiah, duniawi kita nih, harus ditanggalkan. Lama sudah berlalu, sifat-sifat lama sudah berlalu. Tubuh lama ini penuh kelemahan, ya penuh hidup di dalam dosa, segala macam, itu sudah berlalu, itu ciptaan baru. Yang baru, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Sudah datang. Gitu loh. Kamu sudah mengenakan Kristus. Gitu loh. Pak kok masih gini hidup saya lah tadi itu. Kita mengenakan manusia baru lah ini. Kolose 3:10 menutup, selanjutnya kita berdoa. Dan telah mengenakan manusia baru. Telah mengenakan, berarti sudah pakai atau belum? Sudah mengenakan atau belum? Manusia baru, tubuh yang baru, ciptaan yang baru. Ya tubuhnya masih ini, tapi masih secara rohani gitu loh. Kristus kita pakai, bukan kamu lagi yang hidup, tapi Yesus yang hidup dalam kamu. Kan kita sering baca itu. Terus yang telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Terus-menerus apa? Diperbaharui. Proses, katakan proses 1, 2, 3. Terus dibaharui terus. Makanya yang mau baptis saya ngomong. Ya enggak, terus setelah dibaptis jadi malaikat gitu ya. Bisa ngiler, bisa. Tapi itu nanti terus-menerus diperbaharui. Untuk memperoleh pengetahuan sampai mencapai ini tadi pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya, menurut gambar penciptanya. Jadi kembalikan kepada fitrahnya sebelum kita Adam jatuh dosa. Penutupnya jadi ngerti ya akhirnya ya, kalau saya ngomong teologi di atasnya mumet. Sederhananya aja, kalau ngomong yang tadi detail tentang ya, kenapa sih kita sering mengeluh dengan beratnya kehidupan dan tak mampu. Kenapa? Karena tidak mau menanggalkan yang lama. Tubuh lamanya ini masih dieman-eman. Hobi, kesenangan yang sini nanti kapan-kapan kita belajar apa sih ukuran dosa. Di Alkitab ini perjanjian baru luar biasa loh. Segala sesuatu itu halal bagiku. Segala sesuatu itu apa? Segala sesuatu itu diperbolehkan bagiku. Makanya orang Kristen itu babi dipanen, kucing kalau nggak tega ya. Itu kan sebenarnya nggak masalah makan minum apa halal bagiku. Nggak suka boleh. Tetapi ada lanjutannya. Apakah itu berguna? Kalau hal itu membuat Anda sakit, kalau orang waras, ini buat aku sakit jantung. Kakak saya cepurnya minta ampun, ya sudah ya apa. Akhirnya istrinya nangis-nangis ditinggal, mau apa? Nggak bisa diulangi lagi. Kalau ini salah, begadang jangan begadang. Begadang tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada maksud. Terus apa tuh lanjutannya kalau bikin masuk angin, bikin apa tuh? Rumah irama buat aku. Kalau itu enggak ada baiknya buat engkau, jangan dilakukan. Enak loh di Alkitab itu. Tapi ukurannya tadi nanti dituntun Roh Kudus, ini baik enggak buat saya, ini perlu enggak, ini membuat saya dekat sama Tuhan atau membuat saya jauh dari Tuhan. Kerjaan itu baik enggak?
Tapi ketika kita bekerja itu membuat kita jauh dari Tuhan, loh, hati-hati loh. Oh, kerja itu kan ibadah katanya saudara seberang di Alkitab. Kalau ibadah itu membuat engkau sama Tuhan jadi jauh, bukan ibadah lagi namanya. Makanya ukurannya seperti itu. Lah coba, ya nanti ini dalam lain waktu. Ya, kita akan perdalam lain waktu. Bagaimana Kristus ini yang menjadi pemimpin hidup kita, founder of life hidup, menjadi teladan, menjadi pencipta, pembuat, pendiri hidup kita. Bahkan ketika kita jatuh, dia datang supaya kita dipulihkan hidup lagi. Kita diperbaharui, kita sudah pakai Yesus. Cuman nanti kita akan lanjutkan, pergumulan hidupnya ini terjadi roh dan daging ini. Tubuh rohani, tubuh duniawi ini bertentangan terus. Menang mana nanti? To be continued, kita selanjutnya. Mari kita berdoa. Haleluya. Karena waktu kita berdoa. Satu lagu terus kita berdoa. Terima kasih Tuhan.